Selamat pagi anak-anak, selamat datang di SMP Negeri 6 Singaraja. Sebelumnya mohon izin untuk membuka masker supaya materi yang Ibu sampaikan bisa lebih jelas didengarkan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang sudah menemani putra-putrinya untuk mengikuti MPLS daring saat ini. Ini hari kedua, jadi materinya adalah tentang pengenalan kurikulum 2013. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Fitria. Ibu mengajar di sini, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 dan kelas 8 khususnya. Oke, kita mulai materi saat ini. Tentang pengenalan kurikulum 2013 yang berlaku di SMP Negeri 6 Singaraja. Kurikulum 2013 di SMP Negeri 6 Singaraja adalah merupakan kurikulum yang dikembangkan di mana kalian sebagai siswa atau peserta didik bisa mengembangkan kompetensi kalian untuk menjadi manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur, menjadi negara yang demokratis, warga negara yang demokratis, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian, apa saja yang harus kalian kuasai selama belajar di SMP Negeri 6 Singaraja ini? Jadi, ada 4 keterampilan yang harus kalian pahami dan kuasai. Yang pertama adalah communication, kemudian collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation. Jadi ini adalah dikenal dengan istilah keterampilan 4C. Semua diawali dengan huruf C dalam bahasa Inggris inisialnya. Communication artinya kalian harus mampu berkomunikasi. Collaboration artinya kalian harus mampu bekerja sama. Kemudian critical thinking and problem solving, kalian harus mampu berpikir secara kritis, kemudian mampu memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir, keterampilan yang harus kalian kuasai adalah kalian harus mampu berkreasi atau berpikir kreatif dan berinovasi. Kemudian apalagi yang harus kalian kuasai, yang kalian harus kembangkan di sekolah ini. Kami di sekolah mengintegrasi PPK atau kepanjangannya adalah penguatan pendidikan karakter. Di antaranya adalah religius. Jadi kalian harus memiliki sikap religius, bagaimana cara kalian beribadah, ya. Kemudian nasionalis, sebagai warga negara, apa yang harus kalian lakukan. Kemudian kemandirian dan gotong royong. Di sekolah kita menerapkan kegiatan gerakan literasi sekolah, di mana kalian sebaiknya diusahakan atau diharapkan untuk lebih banyak membaca, tidak hanya lewat buku yang kalian sudah terima, tetapi juga kalian bisa menyimak tayangan-tayangan yang diberikan oleh guru ataupun tayangan pendidikan yang kalian bisa temui di YouTube atau di media yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Oke, kemudian ada istilah HOTS. HOTS kepanjangan dari Higher Order Thinking Skill. Kalian dituntut untuk menguasai ini juga. Di setiap pembelajaran kalian akan menemukan materi yang ada HOTS-nya. HOTS itu artinya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, tidak hanya mengingat saja atau menghafal materi atau restate, mengulang kembali apa yang sudah disampaikan atau menyatakan kembali ataupun merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ya, jadi harus ada prosesnya.
Apa saja yang dimaksud dengan HOTS diantaranya adalah berpikir kritis. Jadi tidak hanya menerima materi yang disampaikan oleh guru, tetapi kalian juga harus berusaha bertanya kepada guru apa yang belum kalian pahami. Kemudian kalian harus berpikir kreatif, artinya kalian juga harus bisa menyampaikan ide apa yang kalian miliki. Memecahkan masalah, HOTS juga maksudnya bisa memecahkan masalah. Artinya setiap persoalan atau ya soal yang diberikan pada guru ataupun ada permasalahan selama pembelajaran, kalian harus berusaha mencoba mencari bagaimana solusinya untuk supaya tidak menghadapi masalah itu terus-menerus. Kemudian jika kalian mampu membuat kesimpulan setelah materi yang diberikan oleh guru, maka kalian sudah mulai mampu menerapkan HOTS ini atau cara berpikir kalian sudah mulai meningkat ya. Kemudian apa saja struktur kurikulum yang ada di SMP Negeri 6 Singaraja? Ada istilah kompetensi inti ya. Kompetensi inti ini terdiri dari 4 bagian yang disebut dengan KI 1. Apa saja yang ada di KI 1? KI 1 itu meliputi sikap spiritual, diantaranya berdoa, beribadah, bagaimana sikap kalian ketika bertemu dengan teman atau guru, atau orang tua di rumah atau lingkungan di sekitar kalian. Dengan kalian memberi salam berarti kalian memiliki sikap spiritual yang baik. Hubungan baik dengan sesama umat juga harus dijaga. Kemudian KI 2 meliputi sikap sosial. Sikap sosial itu misalnya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Jadi dimohonkan tidak hanya pengetahuan saja yang kalian harus kuasai, tetapi bagaimana cara bersikap dengan orang di sekitar. Ya, kemudian ada KI 3 yaitu pengetahuan atau di sini terdiri dari kompetensi dasar dimulai dari 3.1 itu materi apa saja yang akan disampaikan oleh guru. Kalian bisa simak nanti pada saat pembelajaran dan nanti juga akan diadakan penilaian atau evaluasi yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran. Kalau yang harian disebut dengan PH atau penilaian harian. Ketika sudah 3 bulan berjalan pembelajaran, akan ada evaluasi juga yang disebut dengan PTS, penilaian tengah semester. Kemudian di akhir semester setelah 6 bulan akan ada evaluasi atau penilaian yang disebut dengan PAS, penilaian akhir semester, dan ketika saat kenaikan kelas ada evaluasi juga yaitu disebut dengan PAT atau penilaian akhir tahun. Kemudian yang terakhir ada KI 4 atau yang mencakup keterampilan. KI 4 ini berkaitan dengan KI 3 tentang pengetahuan. Jadi ada KI 4 kompetensi dasarnya dimulai dengan kode 4.1 di mana di sana penilaian juga dilakukan tapi dalam bentuk praktek atau proyek atau portofolio. Berikutnya struktur kurikulum yang berlaku di SMP Negeri 6 Singaraja. Semua siswa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 memiliki beban belajar selama 1 minggunya itu adalah 40 jam pelajaran. Jadi mata pelajaran apa saja yang akan kalian dapatkan? Di sini dikelompokkan menjadi 3. Jadi yang kelompok A itu diantaranya mata pelajaran agama dan budi pekerti, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Kemudian kelompok B diantaranya seni budaya, PJOK atau pendidikan jasmani, prakarya, dan bahasa Bali. Sedangkan yang terakhir pengembangan diri. Pengembangan diri ini diantaranya adalah layanan BK. Jadi jika kalian perlu
bantuan atau memiliki masalah dalam pembelajaran, silakan hubungi guru BK. Sudah ada guru BK-nya, kelas 7, 8, dan 9. Kemudian ada juga ekstrakurikuler yang wajib diikuti. Jadi minimal ada satu yang wajib dan ada juga yang pilihan, tetapi karena pembelajaran masih daring, kita wajib kalian harus mengikuti ekstrakurikuler yang wajib saja. Contoh jadwal pelajaran selama pandemi yang sudah berlaku tahun kemarin, ini Ibu berikan contoh. Misalnya di hari Senin, Selasa, dan seterusnya sampai pembelajarannya sampai hari Sabtu, kita berikan 2 mata pelajaran setiap harinya. Jadi 2 jam pelajaran, yang pertama jam kedua ada 1 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran sekaligus, kemudian ada jam istirahatnya, dan kembali belajar selama 2 jam. Jadi dimulai pembelajarannya dari pukul 8 pagi, kemudian ada jeda atau istirahat selama 40 menit pada pukul 9, 20 menit sampai jam 10, kemudian pembelajaran berakhir mulai jam 11.20 ya sampai jam 11.20. Dan seterusnya seperti itu. Nanti di hari Sabtunya kegiatan ekstrakurikulernya dimulai atau diberlakukan. Demikian saja materi tentang pengenalan kurikulum 2013 yang berlaku di SMP Negeri 6 Singaraja. Semoga kalian bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik di rumah kalian beserta keluarga kalian. Terima kasih Ayah Bunda sudah menemani putra-putri. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat selalu. Selamat siang, selamat pagi.